Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat repot semua? Jumpa lagi di Daily Repot dari ini. Masih dalam edisi suasana bulan puasa. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini aku ada satu cerita menarik teman-teman. Kemarin itu nggak sengaja itu aku ketemu sama teman lama. Dia itu ngasih satu pertanyaan yang out of the box. Dia itu tiba-tiba nanya, "Mas, bagaimana hukumnya seorang duda menikahi seorang gadis?" Nah itu kan jawabannya dia pun aslinya sudah tahu ya. Nah ini yang nanya ini teman saya, namanya Mas Ari. Dia itu teman lama saya, kemarin tidak sengaja ketemu. Nah di balik pertanyaan itu kan pasti ada cerita ya. Kalau pertanyaannya jawabannya dia pun sudah tahu sebenarnya, kan tidak ada masalah sebenarnya ya, mau duda mau gadis mau nikah sama janda kan sebenarnya boleh-boleh aja ya. Nah cuma ada kisah apa di balik pertanyaan itu lah, nanti tak ceritakan teman-teman. Ya sebelum tak ceritakan, tapi jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih, dan yang menonton video ini sampai habis terima kasih juga. Oke, tak mulai ceritanya ya. Jadi kemarin itu malam minggu kemarin aku tuh ada perlu ya, mau cari sesuatu, cari apa itu, charger laptop. Nah kebetulan di rumah itu kan rusak ya. Nah, jadi itu habis terawih itu aku meluncur ke Plaza Simpang 5 Matahari itu ya. Nah langsung nyampe sana kaget tahu, ternyata kok sepi sekali ya. Padahal dulu kayaknya itu tempat-tempat HP sama komputer kan masih lumayan ramai ya. Nah aku nyampe situ kok sepi nyenyet gini, kaget kan aku. Padahal dulu itu kan Plaza Simpang 5 itu kan ikonnya kota Semarang, itu pusat anak muda di Semarang ya, di situ. Ibaratnya kalau tidak pernah nongkrong ke situ tidak gaul, bisa dibilang gitu. Nah makanya kan aku masih dalam terkaget-kaget itu kok tiba-tiba kok muncul sesosok manusia yang sepertinya saya kenal. Semakin dekat, wah ternyata bener itu Mas Ari, teman lama saya. Aku tuh udah nggak ketemu tuh mungkin sudah 2 tahunan ya. Terakhir ketemu tuh waktu istrinya beliau meninggal itu ya, terakhir ketemu ya pas itu ya. Nah itu ndak janjian kok, nggak sengaja kok bisa ketemu. Padahal aku nomor HP-nya aja ndak punya, bisa ketemu di situ ya. Udah ya begitu, singkat cerita ya, begitu ketemu ya, namanya cowok ya, temu temen lama ya, langsung Mas ngopi sih yuk. Langsung kita cari tempat ngopi, muter-muter di Simpang 5 itu. Akhirnya kita nemu tempat di dekat Taman KB itu.
Taman Indonesia Kaya kalau sekarang namanya ya. Kalau yang anak-anak zaman dulu kan kenalnya daerah situ Taman KB dulu itu namanya. Ya udah, kita langsung pesen kopi, ngobrol ngalor ngidul, ngetan kulon rak karuan. Ya tahu-tahu udah jam 10 malam teman-teman. Aku kan mau pamit ya jam 10. Jam 10 kalau buat saya itu sudah malam ya. Apalagi kan apa, rumahku ya agak jauh lah. Akhirnya aku mau pamit kan. Ya Mas, tadi nambah apa? Mau tak bayar tuh kan kopinya kan. Nah pas itu dia gini, ya Mas nanti tak bayari aku, tapi aku tak tanya satu pertanyaan lagi Mas, tolong dijawab sih. Wah ternyata masih ngajak ngobrol lagi dia. Ya ternyata pertanyaannya yang itu, dia mulai agak serius ya. Mas, kalau dia menikahi anak gadis itu hukumnya bagaimana tuh Mas? Ya aku ya diam dulu. Aku kan agak mikir juga ya, wah ini kayaknya masalah pribadi ini. Aku udah menerka ke arah sana, tapi kan saya tidak tahu ya latar belakangnya ya. Makanya tak balik tanya, lah ceritanya piye Mas kok ujuk-ujuk kok ngono? Ya udah jawab aja toh Mas, kan hukumnya bagaimana gitu loh kan, rasa tidak ngene. Dia nggak mau cerita intinya lah gitu. Ya aku ya ndak kurang akal ya ndak bisa gitu Mas. Satu pertanyaan itu bisa berbeda-beda jawabannya tergantung situasi dan kondisinya. Ya, kok bisa gitu Mas? Ya jawab gitu. Ini tak kasih contoh ya Mas. Ini misalnya ada, kita lagi nongkrong ini, tiba-tiba ada tetanggaku nih lewat, dikejar-kejar polisi, dia tidak bawa helm misalnya. Terus Mas aku tak ngumpet sini, nanti kalau ada polisi nyari tolong bilang nggak tahu ya. Oh ya, nah, terus polisi datang, Mas lihat orang nggak bawa helm dia ngumpet di sini. Wah nggak tahu Pak. Nah, karena itu tetangga saya ya aku langsung ngomong nggak tahu Mas. Saya kan beda, misalnya ya ujuk-ujuk Mas Ari lewat sini. Mas kok nggak bawa helm gitu ya, nggak bawa helm, tiba-tiba kok minta tolong kayak gitu. Mas ono polisi goleki aku ngono ya, aku ngumpet ning kene juga ndak ya. Nah, terus polisi datang, Mas lihat orang ndak bawa helm ndak. Nah karena yang minta tolong Mas Aryo, langsung tak tunjukkan, oh ini Pak ngumpet di sini. Ya, dia ketawa ya Mas Aryo. Sebenarnya itu sekalian buat nyindir dia ya. Dia tuh mau, wah orangnya kalau suruh bawa helm tuh susahnya minta ampun. Dia naik motor tuh mana-mana lu nggak pernah pakai helm. Ya sekalian tak sindir di situ ya. Tapi akhirnya dia paham kan Masnya. Oh ya berarti memang harus cerita dulu. Nah akhirnya dia mulai mau bercerita tentang latar belakangnya pertanyaan itu. Dan ternyata itu gini teman-teman, dia itu kan duda ya. Dia itu sudah punya pacar sekarang, cuma pacarnya itu single, masih gadis. Nah ternyata orang tuanya itu kurang setuju. Alasannya orang tuanya itu, kalau Mas Ari mau rumah tangga lagi, mbok ya cari yang sekufu gitu, karena orang tuanya ini kan religius ya bisa dibilang. Ya sebenarnya orang tuanya sih kalau dari sudut pandangku tuh ya bener juga sebenarnya, karena yang namanya rumah tangga itu kan memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau mungkin maksudnya orang tuanya itu kan kalau yang
sama-sama, misalnya apa, masarnya kan sudah, kalau nyari janda kan mungkin sudah sefrekuensi gitulah, kalaupun sudah sama-sama ya intinya itulah level lah, kalau anak sekarang bilang selevel, jadi kan mungkin diharapkan komunikasinya lebih baik dan bisa sefrekuensi gitu. Nah, cuma kan namanya Mas Hari wis udah seneng ya sama pacarnya ya kan yo, cuma kan dia pengen cari alasan bagaimana orang tuanya itu bisa mengerti gitu loh, tapi dari sudut pandang yang lain. Nah, hal ini, dalam hal ini kalau Mas Arif makanya tanya bagaimana hukumnya gitu kan, berarti kan dari sudut agama ya, karena orang tuanya itu kan memang seorang yang religius ya. Akhirnya mikir gantian tak tanya balik beliaunya, tak tanya dia, Mas Hari, kamu tahu enggak siapa istri pertama Rasulullah? Siti Khadijah, Mas. Loh, kok malah pertanyaan sejarah ya? Dia bilang gitu. Enggak, pokoknya tanya, tak sampean jawab dulu. Kemudian tak tanya lagi, kalau istri keduanya Mas Hari tahu enggak? Istrinya yang kedua Ibu Aisyah. Kemudian tak tanya lagi, dia masih lancar jawabnya ya. Mas Hari tahu enggak kenapa Rasulullah menikahi Ibu Siti Aisyah? Oh, itu kan ceritanya nganu, Mas, setelah Ibu Khadijah meninggal baru Rasulullah menikahi Ibu Aisyah. Masih lancar juga. Kamu tahu enggak Ibu Aisyah umur berapa pas dinikahi Rasulullah? Waktu itu kalau enggak salah umur 14 ya, Mas. Pokoknya masih muda, masih single lah. Dia sudah mulai klik ya, sudah mulai tahu yang tak maksudkan. Oh, dia sudah mulai ketawa. Oh gitu ya, Mas, berarti aku jawab neng bapak nganu ya, itibak Rasul gitu ya. Wah, dia sudah nyantol ternyata. Jadi dia langsung, oh berarti nganu, Mas, aku nanti nek jelaskan nih bapakku nganu ya, itibak Rasul gitu ya kan. Rasulullah setelah menjadi duda ditinggal Ibu Khadijah kan menikahi Ibu Aisyah yang gadis single ya. Wah, dia sudah bisa menerka apa yang mau saya arahkan gitu. Akhirnya dia sudah mulai tertawa lebar dia. Akhirnya langsung setelah itu kan udah malam memang tuh ya. Udah, Mas, aku tak pulang ya, udah malam nih. Saya tak beres ya, Mas. Tadi nambah apa? Udah, langsung kopinya dibayar sama dia. Tapi itu setelah habis bayar tuh ternyata dia masih nganu lagi, Mas. Wah, ini jono sing ganjelan siji, Mas. Lah piye meneh, aku bilang gitu kan. Lah kok nek bapakku tekok nganu piye? Lah kok nek itibak Rasul kok ora wingi-wingi pas Joko kae golek nganu, golek sing rondo kaya Rasulullah kan. Pertama kan menikahi Ibu Khadijah kan anu, Rasulullah masih perjaka, Ibu Khadijah udah. Nah, nek bapakku tekok ngono piye, Mas? Dia jawab gitu ya, dia nanya gitu. Wah, akhirnya putar otak lagi aku. Ya udah, Mas, dijawab aja toh ya. Anu toh, Pak, yang kemarin sudah tidak itibak Rasul kok sekarang meh ndak ngikuti lagi yo. Kemarin kalau sudah ndak ngikuti, kalau bisa ya sekarang ngikuti itibak Rasul toh, Pak. Bilang aja gitu, Mas. Akhirnya dia sudah apa, oh ya, Mas, sudah akhirnya lega dia.
kayaknya penasaran mau jelaskan ke bapaknya. Akhirnya kita setelah itu kita berpisah lah. Sayangnya itu teman-teman, aku kok ya lupa nggak minta nomor HP-nya gitu loh. Wah, padahal tuh aku penasaran loh sama kelanjutan kisahnya beliau ini. Cuma ya sayang ya, aku kok bisa lupa gitu, nggak minta nomor HP. Ya akhirnya kita berpisah, saya pulang, beliaunya juga pulang. Dan ya itu kisahnya repot dari kemarin itu teman-teman. Tapi itu aku jawabanku ke Mas Ari itu sebenarnya yo bener, emang itu sejarahnya begitu ya. Rasulullah setelah menikahi Ibu Khadijah, setelah meninggalkan menikah sama Aisyah. Tapi jangan itu hanya bercanda ya teman-teman ya. Maksudnya kok lek nganu jangan diterima sebagai itu sebuah hukum. Enggak, ini cuma ya ngeles saja sebenarnya. Kalau secara pastinya tanya Pak Ustadz yang lebih berkompeten ya. Saya ini kan cuma ya itu mengasih sudut pandang ke teman saya aja itu. Tapi kalau menurut teman-teman gimana itu termasuk pendukungnya Mas Ari atau bapaknya itu? Coba di komen ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri sih tetap tak dukung Mas Ari, meskipun aku ndak menyalahkan bapaknya ya. Bapaknya tuh ya maksudnya bagus, maksudnya baik kalau mengarahkan anaknya nek nganu ki golek ki mending sing sekufu gitu ya. Bener juga, tapi nek aku secara pribadi mendukung Mas Ari. Wis nek emang seneng wis gas terus toh Mas. Nah cuma kan cara menjelaskan ke orang tuanya ya mungkin salah satu lewat ini ya, karena kebetulan orang tuanya itu kan religius ya, di main tidak Rasul gitu lah. Tapi kan memang bener kan dulu sesuai kisah dalam sejarah itu kan, nggak ngeles sebenarnya itu teman-teman ya. Makanya itu kemarin tuh ya rada repot aku gara-gara mikir itu. Cuma ya penasaran aku sebenarnya kisah kelanjutan kisahnya itu bagaimana tuh, penasaran kemarin kok ya lupa lihat minta nomor HP-nya gitu. Ya udah teman-teman, nih saya sudah mau nyampe di tempat kerja ya ini ya. Ya kita akhiri dulu. Salam repot untuk teman-teman sobat repot semua, jangan takut repot, karena repot itu tandanya kita masih hidup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.